Oke, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pada video namanya hands on untuk revisi kali ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer untuk 9.3.4 ya. Jadi pada video ini kan saya akan mendemonstrasikan ya aktivitas yang ada di Packet Tracer ini untuk data center exploration physical mode. Jadi praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana ya sebuah data center dirancang secara fisik dan logis, serta bagaimana redundansi skalabilitas diterapkan pada lingkungan data center. Jadi selain itu juga pada video ini juga akan dilanjutkan proses ekspansi ya kapasitas data center yang menambahkan satu rack baru lengkap yang berisi nanti ada switch dan router ya. Ya, kita melihat di sini ya. Jadi sekarang pertama step 1 di sini ada untuk di sini kita akan melakukan explore characteristic of small data center, create a plan of expanding the current data center ya, sama configure data center device to expand the capacity ya. Kita expand capacity-nya. Jadi pertama saya kan di sini bakal mengeksplorasi bagaimana branch office ya terhubung. Jadi di sini tuh ada ini ada namanya branch office. Jadi di sini kan udah terlihat ya bahwa si branch office di Minipack ini terhubung ke dua data center ya. Ini kedua data center yang tadi itu yaitu hubung ke kanan kirinya ini ya, ke Seattle ya di sini ya. Seattle sama Toronto. Jadi menggunakan redundant fiber links di sini. Jadi si edge routernya itu menghubungkan fast Ethernet ke fast Ethernet 2.0 ya ke DC 1A. Terus router di Toronto itu akan di Toronto itu pakai fast Ethernet 3.0 ke DC 2A di router Seattle gitu ya. Jadi desain ini ya bertujuan untuk menghindari single point of failure gitu. Sekarang kita mau cek redundansi logis branch-nya ya. Keluar sih. Nah, di sini ya. Jadi kita masuk mana routernya? Edge router nih. Nah, jadi sebentar. Jadi pada kalau yang kita lihat di sini ya di laptopnya mulai. Jadi di redundansi logis pada branch office di sini ya. Office di sini
diterapkan itu menggunakan floating static ya, floating static rules. Jadi static rules dengan administratif distance itu lebih tinggi akan aktif hanya jika jalur utama mengalami kegagalan gitu. Dengan demikian nanti konektivitas ke data center tetap bisa terjaga gitu ya. Kita harus cek lagi di sini. Ini data center 1. Cek. Jadi sebentar, kita bisa zoom out dulu sebentar. Sebentar ya. Jadi sebenarnya di data center 1 ini dan data center 2 juga sebenarnya ini di sini saling terhubung ya. Bisa kita lihat di rak ini saling terhubung menggunakan jalur fiber redundant, yaitu antar router A dan router B itu masing-masing ada di masing-masing data center gitu ya. Nah, di rak ini ada rak 0, ini rak 0 ya. Sebentar ya, loadingnya lama. Jadi seperti ini adalah rak 0 ya, seharusnya ini rak 0, rak 1, rak 2, rak 3, rak 4 gitu ya. Jadi perangkat-perangkat dalam data center ini udah disusun secara terstruktur gitu ya. Ya betul, rak 0 ya. Secara terstruktur dalam rak yang identik gitu. Jadi standarisasi ini mempermudah ya pengolahan troubleshooting dan memungkinkan ekspansi ya data center tanpa mengubah desain dasarnya itu ya. Terus kita bisa lihat di sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini sorry. Kita
kita masuk ke switch masuk ke switch A ini ya. Bisa masuk. Sebentar kita coba masuk ke ini dulu ya, switch A ini. Nah ini kan switch A ya. Nah dari sini nih pada layer 2 data center ini kan udah menggunakan Ether channel dengan protokol LACP ya. Jadi Ether channel menggabungkan beberapa link fisik itu di sini. Bisa kita lihat menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu logical link gitu ya. Dan dengan begini keuntungan utamanya itu adalah bisa meningkatkan bandwidth serta redundansi jika salah satu linknya itu gagal gitu ya. Sekarang kita mau coba masuk ke routernya lagi, ke router A dulu. Nah di sini kita standby. Jadi pada layer 3 ini, di router layer 3 ini digunakan sebagai sebagai hot standby ya. Jadi routing protokol atau HSRP itu menyediakan virtual IP address gitu sebagai default gateway, sehingga nanti hostnya itu nggak perlu mengetahui router lagi ya, nggak perlu mengetahui router mana yang sedang aktif gitu. Mungkin sekarang untuk bagian expansion ya, kita melakukan ekspansi, ada beberapa ada yang perlu ditentukan. Jadi perangkat apa aja yang dibutuhkan di sini untuk menambahkan satu rak baru. Yang pertama di sini dia minta rack tuh minta 2 switch Cisco ya dari 6 server mengikuti rak sebelumnya. Perangkat IP dulu. Oke, mungkin kita langsung mau coba nambahin aja ya. Di ujung sini ada switch 1, switch 2. Kita bisa minimize dulu biar gampang drag and dropnya. Di sini ini kan switch ya, switchnya bisa kita drag and drop dulu ke sini. Itu untuk switch 1. Lalu sebentar kita nunggu. Lalu ini untuk switch 2 nya sama 6 server. Sebentar ya, dia lagi loading. Pokoknya nanti kita mau selesai drag switch ini, kita susun lagi
server ini ya, server ini nanti kita drag and drop lagi ke sini ya. Jadi kita di switch ini kita mau coba hubungin ke switch kita di namanya di server diberikan di interface straight through. Ini copper straight through dari server ya ke switch. Dari sini kita sambungin ke sebentar ya, loading lama. Ada bug ya? Waduh, mungkin sorry ini Cisco-nya ada bug dia tiba-tiba. Jadi yang akan saya lakukan tadi itu mau ngonekin ke ini kabel Cisco itu ke kabel switch ke tiap server ya, pakai kabel copper straight through, dihubungin ke
switch itu untuk memastikan redundansi jalurnya ya. Jadi supaya koneksi antar switch itu koneksi antar switch itu bisa mengikuti pola rak gitu sebelumnya agar konsisten dan tidak menyebabkan kesalahan penilaian gitu ya. Dan mungkin tadi untuk terus kan ada untuk dia minta konfigurasi di bawahnya tadi. Nah, konfigurasi Ethernet channel itu menggunakan LACP itu dilakukan untuk menggabungkan ya dua link fisik menjadi satu logical link gitu ya, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Mungkin berhubung tadi sudah saya coba kan Cisco-nya juga tiba-tiba bug. Mungkin sekian aja dari video hands-on saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Mungkin segini aja yang saya bisa jelaskan untuk Cisco Packet Tracer ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.